Yang perlu didalami lagi adalah hal-hal yang tidak tertulis di dalam rumusan delik pasal-pasal yang ada dalam kedua undang-undang itu, tetapi hal-hal ini sangat mendasar dan sangat penting untuk membuat lebih terang benderang dari kasus ini. Hal yang pertama yang perlu didalami adalah sekarang momennya, kalau memang dia menyesal, maka jujur dan menyampaikan semua. Berapa banyak korban dan di mana dan segala macam diakui semua. Karena sekarang bukan kepentingan pada diri dia saja, tapi kepentingan yang jauh lebih luas adalah penjangkauan terhadap korban-korban yang belum terungkap. Itu jauh lebih penting. Itu juga bisa menjadi pertimbangan hakim ya? Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, kasus pencabulan yang melibatkan oknum vikaris yang sempat bertugas di Kabupaten Alor beberapa waktu yang lalu, ya, kini sudah ditangani oleh penyidik Polres Alor. Nah, hari ini kami akan berbincang kira-kira seperti apa sih yang harus didalami dalam kasus ini, sehingga pada akhirnya kasus ini bisa terungkap dengan baik, proses hukumnya bisa juga berjalan dengan baik, dan tentunya menjawab rasa keadilan masyarakat, terutama bagi para korban. Ya, dan sudah bersama dengan saya di studio, pengamat hukum Fakultas Hukum Undana Kupang, Bapak Dedi Manafe, SH.MHum. Selamat sore Bapak. Selamat sore Kak James, selamat sore para penonton dimanapun Anda berada. Ya Pak Dedi, sepertinya kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ini publik dikejutkan dengan kasus pencabulan anak yang melibatkan oknum vikaris. Ya. Nah, sekarang ini sudah ditangani oleh penyidik Polres Alor. Nah, kira-kira kalau Bapak sebagai seorang pengamat, apa sih yang harus didalami dalam kasus ini sehingga benar-benar kasus ini bisa terungkap dengan baik? Iya. Jadi terkait kasus ini ada dua hal yang perlu dicermati. Yang pertama, hadis formalnya, di mana undang-undang mengaturnya seperti apa. Dan itu tentunya teman-teman penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Alor, itu mereka sangat memahami itu. Di mana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ketika anak itu menjadi korban, dan diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual kalau perempuan dewasa menjadi korban dalam kasus ini. Nah, oleh karena itu, kalau berkaitan itu pasti mereka sudah sangat paham. Yang perlu didalami lagi adalah hal-hal yang tidak tertulis di dalam rumusan delik pasal-pasal yang ada dalam kedua undang-undang itu, tetapi hal-hal ini sangat mendasar dan sangat penting untuk membuat lebih terang benderang dari kasus ini. Hal yang pertama yang perlu didalami adalah terkait motif. Apa motif pelaku? Apa alasan pelaku? Apa latar belakang pelaku melakukan kasus ini? Terkait kasus ini, istilah yang sering digunakan atau yang biasa digunakan oleh para aktivis, para pendamping di lapangan adalah predator seksual. Oleh karena itu, motif yang melatari sang predator ini melakukan kekerasan seksual terhadap korban-korbannya atau memangsa para korban ini, motifnya apa? Secara garis besar, motifnya kita bisa lihat, kalau korbannya anak, bisa saja motifnya adalah pedofili. Pedofili? Ya, itu patologi yang dia derita. Kemudian bisa juga yang diatur di dalam hukum pidana kita, yaitu cacat dalam pertumbuhan jiwanya. Cacat dalam pertumbuhan jiwanya ini masuk dalam alasan peniadaan pidana.
sehingga yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika punya gangguan kejiwaan. Jika mempunyai cacat, gangguan jiwa beda. Ini cacat dalam pertumbuhan. Maksudnya adalah dia mungkin usianya sudah 30-an, tetapi yang dia sedang terjadi pada dirinya mungkin pada usia 14, 15 dia baru sampai pada tingkatan usia itu, sehingga bisa saja seolah-olah jiwanya itu anak-anak tetapi dalam tubuh orang dewasa begitu. Nah, itulah yang menyebabkan ketika dia melakukan kekerasan seksual dia tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, ini tentunya harus profesional yang harus menilai itu, yaitu psikiater. Nah, mereka akan menilai itu dan dalam bentuk visum et psychiatricum, VEP, untuk menghasilkan penilaian yang profesional soal itu. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah selain motif, dia niatnya apa? Sifat jahat daripada dia apa? Karena dari motif akan menimbulkan niat. Nah, niat ini kalau dia itu dilatari oleh pedofili, maka itu sangat berbahaya. Di dalam pedofili juga bisa saja dia adalah latar belakang karena dia dahulunya adalah korban. Sehingga dia sedang menduplikasi atau mengimitasi apa yang pernah dia alami. Waktu mungkin dia kecil. Waktu dulu beberapa masa lalunya dia. Sekarang dia praktekkan. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, dari niat itu kemudian kita akan lihat terkait lokusnya, tempatnya, di mana menurut common sense, menurut nalar publik, ada tempat-tempat yang seharusnya ramah anak, seharusnya aman bagi anak dan termasuk perempuan aman. Misalnya gereja, itu tempat beribadah. Yang orang tahu tidak mungkin ada kejahatan, iya. Tetapi justru tempat yang bagi common sense itu atau rasional publik itu adalah tempat yang aman bagi predator seksual ini, itulah tempat paling aman juga untuk dia memangsa korban. Nah, ini menunjukkan bahwa dari locus delicti itu tingkat bahayanya tuh luar biasa itu. Selanjutnya yang kita perlu dalami adalah modusnya. Cara dia memangsa korban. Kalau cara dia memangsa korban menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka itu level bahayanya belum terlalu berbahaya. Walaupun menimbulkan trauma. Nanti menimbulkan trauma bagi korban, luka batin bagi korban yang bisa saja tidak sembuh sepanjang hidup. Sehingga perlu ada penjangkauan, perlu ada trauma healing yang holistik dari teman-teman pendamping sosial. Tetapi yang jauh lebih berbahaya adalah ternyata modusnya itu dengan cara memikat korban. Sehingga dalam tanda petik korban dengan rela menjadi mangsa. Itu bisa saja dia sedang menduplikasi atau menciptakan calon predator baru. Oh begitu? Bisa. Karena dia juga bisa jadi adalah korban di masa lalu dan sekarang dia sedang memproduksi calon pelaku lagi. Apalagi Pak Dedi, seperti yang kita ketahui bahwa korban-korban dari 6 orang yang terungkap sekarang ini usia di bawah 17 tahun atau di bawah umur lah. Seperti itu, artinya masih anak-anak. Nah, itu artinya bahwa modus apa yang digunakan? Misalnya informasinya bahwa dia merekam, kemudian dengan rekaman itu dia mengancam korban untuk dengan rela dicabuli berkali-kali. Itu menunjukkan bahwa orang ini punya tingkat bahaya yang luar biasa. Nah, jadi ancaman itu kan tidak harus ancaman kekerasan, tetapi ancaman psikologis yang dimana kalau
aib ini dibuka, korban bisa malu, keluarga korban juga malu di publik, dan seterusnya. Dan modus seperti ini juga yang sepertinya perlu didalami. Dia ini informasi yang ada sudah kurang lebih 30-an korban, tetapi sebagian korban belum bersedia untuk menjadi saksi korban. Itu informasi dari teman-teman aktivis di lapangan. Nah, oleh karena itu masalah yang berikut yang perlu kita lihat juga adalah tempusnya, waktu kejadian, yaitu durasi waktu dari kejadian yang satu ke kejadian yang lain. Semakin singkat durasi kejadiannya, itu tingkat bahaya dari perilaku yang bersangkutan itu makin berbahaya. Apalagi ternyata dalam waktu yang sama dia memangsa sejumlah korban sekaligus. Nah, itu semakin berbahaya lagi. Termasuk juga kemungkinan 30-an korban ini, pertanyaannya adalah sejak kapan dia melakukan pelayanan. Ini penting di tracking. Kalau berdasarkan informasi yang kami peroleh dari penasihat hukum, tersangka ini, ya sekarang statusnya sudah tersangka ya. Itu dia mulai menjalani vikaris di Alor itu dari Desember 2020 dan berakhir kemarin bulan April 2022. Iya. Gitu. Terus berdasarkan pengakuan berikut lagi bahwa dia mulai melakukan kejahatan ini itu dari bulan Mei 2021. Iya, itu 2021. Maka dalam tanda petik menjadi logis kalau dari 2021 itu sampai dengan terungkapnya 2 bulan yang lalu, ya masuk akal kalau diperkirakan ada 30-an korban. Karena tidak mungkin 2 bulan lalu tiba-tiba dia menjadi pedofili misalnya, tidak mungkin. Ini mempunyai sejarah yang cukup panjang. Oleh karena itu saya juga perlu lewat Podgems menyampaikan ke publik bahwa ada sementara kalangan yang berpandangan, bisakah restoratif justice? Bisakah penyelesaian non litigasi? Secara kekeluargaan maksudnya? Iya, perdamaian dan macam-macam. Saya perlu tegaskan di sini bahwa model restoratif justice itu diadopsi ke dalam hukum positif kita oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana itu berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi pelaku. Sementara sekarang sang predator ini bukan anak, maka tidak mungkin diterapkan restoratif justice. Tidak ada ruang hukum untuk itu. Yang berikut, syarat untuk restoratif justice itu ada sejumlah syarat, tapi paling pokok adalah ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan itu tidak lebih dari 7 tahun. Nah, ini ancaman pidananya 15 tahun. Dan kalau sejumlah hal yang tadi kita sebutkan tadi, kalau didalami, ini bisa saja hakim akan mempertimbangkan sampai pidana mati. Jadi hapuslah di kepala kita bahwa ada restoratif justice, sehingga ada upaya untuk mempertemukan dan bla 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 dan seterusnya. Karena kalau upaya-upaya ini terus dilakukan, maka saya bisa pastikan bahwa teman-teman yang mau berupaya seperti itu bisa kena obstruction of justice. Dan itu paling tidak kena pasal 221 KUHP, menghambat proses pengungkapan, menghambat proses penyidikan dan seterusnya. Dan itu tindak pidana. Jadi jangan mulai berpikir bahwa ini restoratif justice. Tidak ada restoratif justice. Itu hanya adopsi dari sistem common law yang dibawa dan Anglo-Saxon yang dibawa ke dalam civil law kita, tetapi khusus untuk berlaku bagi sistem peradilan pidana anak. Yang melibatkan anak-anak. Yang anak saja sebagai pelaku. Ya. Oleh karena itu sekarang justru kita harus mengawal proses ini, dan karena ini sudah terjadi, kita perlu untuk tracking yang jauh lebih penting adalah tracking di mana korban-korban yang lain. Kalau ada, sehingga perlu dijangkau karena korban-korban ini perlu ditolong.
Nah, sehingga jangan dibiarkan. Apakah hanya dengan 6 orang ini kita sudah bahagia bahwa oh karena ada 6 maka sudahlah cukup untuk menjadi bukti untuk dia dikirim ke balik jeruji besi. Bagaimana dengan dugaan 24 orang lain yang masih entah di mana atau berapa banyak orang lagi yang entah di mana, yang sekarang sedang menderita? Atau bisa jadi mereka juga adalah calon predator karena sedang menduplikasi perbuatan itu. Jika tidak segera mendapat pendampingan. Iya, tidak segera dijangkau dan didampingi, kemudian mendapatkan trauma-trauma healing, mendapatkan terapi secara psikologi, sehingga mereka keluar dari derita yang mereka alami. Ya, Pak Dedi, tadi seperti yang Anda sebutkan ancaman hukumannya itu maksimal 15 tahun. Lalu ada hal-hal yang bisa memberatkan sampai pada akhirnya bisa dijatuhkan pidana mati. Iya. Ya. Terus kan kita tahu bahwa pernah juga negara ini mensahkan undang-undang untuk dikebiri. Itu bagaimana Pak? Jadi dari proses ini juga ini perlu saya luruskan karena netizen juga teman-teman kita, saudara kita di di online itu masih berpandangan bahwa kebiri di sini adalah kebiri seperti kebiri binatang, hewan. Jadi ya kalau kebiri babi ya potong. Tidak. Kebiri yang dimaksud di sini adalah kebiri kimia. Yang mana sesuai dengan putusan hakim, misalnya dia kena sekian tahun, maka dalam durasi tertentu, nah itu tentunya dicantumkan dalam putusan hakim. Dia akan diberi kebiri kimia sehingga fungsi seksualitasnya dia untuk sementara menjadi disfungsional, tidak berfungsi. Untuk sementara pada durasi tertentu, tidak permanen. Nah, oleh karena itu penting untuk dipahami, bukan kebiri seperti kita kebiri babi, kebiri apalagi hewan apa begitu, tidak, bukan itu. Nah itu dalam kasus ini bisa diterapkan tidak Pak Dedi? Undang-undang kebiri ini itu sah berlaku sekarang. Bahwa belum diterapkan itu soal lain. Nah, karena masih ada perdebatan soal efektivitas kebiri kimia ini. Kenapa? Karena uji coba laboratorium sesuai dengan yang kita baca dalam literatur itu efektif kepada kelinci, kepada tikus. Tapi mereka ini punya struktur tubuh yang relatif sama begitu. Nah kalau kita manusia ini berbeda-beda, apalagi kalau misalnya rasnya berbeda-beda dan segala macam, ketahanan fisik segala macam. Bagaimana kayak yang bersangkutan ini sesuai putusan dipasang durasi misalnya 3 tahun tidak berfungsi. Setelah disuntik ternyata 2 bulan kemudian dia berfungsi. Soal juga ya. Nah sehingga metodenya, kemudian efektivitasnya ini yang masih diperdebatkan. Tetapi yang pasti bahwa sesungguhnya ada kasus Tugu Tani misalnya, itu kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan sekian banyak orang meninggal dunia. Tetapi kemudian hakim melihat, mulai dari penyidik sampai jaksa, kemudian hakim melihat bahwa ini tidak cukup dengan menerapkan undang-undang lalu lintas. Justru yang diterapkan adalah pembunuhan, pasal pembunuhan. Yang ancamannya maksimal sampai pidana mati. Nah, oleh karena itu dalam kasus ini memang masih terlalu dini untuk saya menganalisis karena tentunya kita masih menunggu bukti-bukti yang valid ya yang muncul karena belum tahu juga berapa korbannya, kemudian bagaimana hasil visum dan segala macam, visum et repertum bagi korban maupun visum et psikiatrikum bagi pelaku, termasuk korban-korban yang mengalami trauma itu juga visum et psikiatrikumnya seperti apa, kita belum tahu. Ya, Pak Dedi, ada kasus-kasus yang serupa seperti ini juga yang pernah terjadi di daerah lain, yang dimana ternyata penyidik juga mengalami kesulitan dalam hal pembuktian ketika misalnya kejadian ini sudah berlangsung sekian lama. Tidak ada saksi. Yang kedua untuk misalnya divisum juga untuk membuktikan bahwa memang benar si A yang melakukan terhadap dia, ini juga jadi soal. Iya. Jadi kalau berkaitan dengan itu kesulitan di mana itu kasus tunggal.
Kasus tunggal sehingga tidak ada rangkaian perbuatan, tidak ada bukti-bukti yang saling menunjang. Kalau dalam kasus ini kita bisa sebut sebagai forgesete handling, suatu perbuatan berlanjut, rangkaian perbuatan sejenis yang dilakukan berlanjut. Nah, oleh karena itu ketika kasus-kasus yang sudah lampau, katakanlah 30-an korban ternyata terungkap itu mereka menjadi korban 2021, maka yang tersisa adalah trauma psikologis. Sementara jejak-jejak kekerasan seksualnya bisa saja sudah hilang, tidak ditemukan lagi. Termasuk barang-barang bukti yang ada jejak pelaku sudah tidak ada lagi. Tetapi tren perilaku yang bersangkutan itu bisa menjadi petunjuk bagi hakim bahwa alat bukti keempat dalam KUHP itu menjadi petunjuk bagi hakim bahwa kisah ini memang bukan merupakan kisah yang baru muncul, tapi mempunyai sejarah menjadi forgesete handling. Dan forgesete handling itu ketika perbuatan berlanjut itu juga menjadi variabel berikut, menjadi pertimbangan berikut untuk menjatuhkan pidana. Secara teoritis itu ketika rangkaian perbuatan itu diperberat sepertiga. Artinya 15 tahun ancaman penjara itu diperberat sepertiga, berarti bonusnya sudah jadi 20 tahun penjara. Hukuman minimal dari ancaman kalau yang maksimalnya mati, kemudian harus seumur hidup dan 20 tahun. Kalau pasal dengan ancaman terberat hukuman mati, maka selalu dialternatifkan dengan seumur hidup dan 20 tahun. Nah, kalau dia forgesete handling, maka minimal dia mencapai 20 tahun. Nah, tapi masih terlalu dini kita melihat konstruksi nanti pasal apa yang mau diterapkan. Ya, tapi yang pasti bahwa kita tahu sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Yeah. Tapi yang luar biasa, pelakunya juga sudah mengakui perbuatan dia dan sempat katanya sudah mengajukan permohonan maaf kepada keluarga maupun kepada sinode juga tempat dia bernam. Gitu. Ya, jadi justru di lewat ini saya juga terlepas saya sebagai hamba Tuhan juga, saya justru menyampaikan kepada yang bersangkutan, bahkan teman-teman PH yang mendampingi yang bersangkutan, jangan mencontoh yang sudah-sudah, yang konsisten bohong, karena nanti Anda mendekatkan diri ke regu tembak. Sekarang momennya, kalau memang dia menyesal, maka jujur dan menyampaikan semua. Berapa banyak korban dan di mana dan segala macam diakui semua. Karena sekarang bukan kepentingan pada diri dia saja, tapi kepentingan yang jauh lebih luas adalah penjangkauan terhadap korban-korban yang belum terungkap. Itu jauh lebih penting. Itu juga bisa menjadi pertimbangan hakimnya. Kooperatifnya dia, kejujurannya dia, itu akan menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Nah, jadi kalau misalnya dari yang di luar yang data di luar yang unsur yang tertulis itu yang kita jelaskan, itu akan menggiring dia ke regu tembak. Tetapi dari partisipasi dia, dari kerjasama dia, dari kejujuran dia dalam proses penegakan hukum terhadap kasus yang dia lakukan, maka itu justru arahnya berlawanan, yaitu menjauhkan dia dari regu tembak. Oke, baik Pak Dedi, terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup, Anda bisa kasih satu closing statement yang singkat. Silakan. Ya, bagi saya untuk publik NTT, kalau ada kasus kekerasan seksual, segera korban itu harus segera datang ke proses penegakan hukum, sehingga kasusnya segera ditangani, dan jauh lebih penting adalah deritanya segera ditanggulangi. Itu jauh lebih penting. Kita percaya kepada profesionalitas penegakan hukum kita percaya kepada tenaga-tenaga yang ada, profesional-profesional yang ada, yang mampu untuk menanggulangi masalah. Anda tidak sendiri ketika Anda menjadi korban. Ada banyak tangan-tangan yang Tuhan sudah tempatkan untuk menolong Anda. Oke, baik, terima kasih Pak Dedi. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kami tentang
kasus yang sedang dialami oleh oknum Vikaris yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Alor. Oke, demikianlah bincang kami. Saya James Bore bersama Pak Deddy Manafi pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.